Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan sehingga sampai detik ini kita masih ada, itu senantiasa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkannya dan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, yang menjadi renungan firman Tuhan kepada kita terambil di dalam kitab Mazmur pasal 105. Mengingat pasal ini ayatnya cukup sangat panjang, ada terdiri dari 45 ayat. Saya tidak perlu membacakan ayatnya, Bapak Ibu bisa baca ayatnya di rumah masing-masing siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Berdasarkan konteks dalam firman Tuhan ini, saya memberikan tema renungan kita saat ini adalah mengenang kebaikan Tuhan. Mengapa kita harus mengenang kebaikan Tuhan? Saya membagi konteks firman ini dalam 3 poin. Jadi mengapa kita harus mengenang kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah agar kita dapat bersyukur. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh, saya melihat di situ bahwa konteks penekanan daripada penulis kitab Mazmur 105 ini adalah ia ingin menekankan kepada setiap para pembaca agar mereka mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dilakukannya di masa lampau itu supaya apa? Supaya mereka dapat bersyukur kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudari, ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hai hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Jadi penekanan daripada penulis di dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh adalah agar setiap pembaca senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dengan hati yang bersyukur, maka para pembaca dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, dan juga menjadi orang yang tetap teguh dalam kepercayaan kepada Allah. Jadi saudara-saudari, ternyata kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, membuat kita dapat bersyukur. Jadi oleh sebab itu, jangan mengingat-ingat terus apa yang menjadi persoalan atau apa yang menjadi tantangan, masalah yang Bapak Ibu alami saat ini, sehingga lupa kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Jadi jangan bersungut-sungut. Lihat bagaimana Tuhan sudah menolong, bagaimana Tuhan sudah memelihara, bagaimana Tuhan sudah memberkati kehidupan Bapak Ibu sampai saat ini. Ingat semua itu sehingga membuat kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau? Yang kedua adalah agar kita dapat berharap. Kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 41 di dalam pasal 105 ini, penekanan daripada penulis di situ adalah ingin menekankan agar para pembaca kitab ini senantiasa berharap akan janji-janji Tuhan. Makanya kemudian disampaikan di dalam kitab ini bahwa Tuhan itu yang mengingat janjinya, Tuhan itu yang berlaku setia, Tuhan itu yang tidak menipu, Tuhan itu sudah membuktikan di masa lampau, dan dia juga adalah Allah yang membuktikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, bahwa setiap janji-janji yang pernah diucapkan keluar dari mulutnya akan tetap konsisten untuk berpegang pada janji itu, dan dia pasti akan melaksanakan. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dia akan memelihara kita, karena dia adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diangkat sebagai anak. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan senantiasa memperdulikan, memperhatikan,
dan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau? Yang ketiga adalah agar kita tetap bersukacita. Agar kita tetap bersukacita. Perhatikan ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Di dalam ayat 42, ya, di situ dikatakan, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Jadi, yang ketiga, mengapa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu? Yang pertama, tadi adalah agar kita tetap bersyukur. Yang kedua, agar kita tetap berharap. Dan yang ketiga adalah agar kita tetap bersukacita. Dikatakan di sini bahwa Tuhan yang kita sembah sampai hari ini adalah Tuhan yang sudah melakukan mujizat-mujizatnya di masa lalu. Bahkan Dia yang membawa keluar orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan penuh kegirangan. Jadi artinya apa? Karena berkat Tuhan, karena Tuhan sudah menolong, maka orang Israel ini kemudian mereka bersukacita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tentunya kalau kita diberkati oleh Tuhan, pasti kita bersukacita. Dan sukacita kita itu harus menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kita tetap mengingat, kita tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan melalui firman. Saya percaya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini Tuhan. Siapapun yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah Engkau meneguhkan hati mereka sehingga tetap berharap, tetap bersyukur, dan senantiasa tetap bersukacita oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.